keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Katakan janjimu Tuhan. Janjimu nyata dalam ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kau dahsyat Tuhan. Janjimu nyata dalam ku berserah kepadamu. Yang percaya boleh sama-sama katakan. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Yesusku dahsyat. Woo! Haleluya. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalam ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan janjimu Tuhan.
dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Yesus kau dahsyat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita berikan waktu yang terbaik kita saat ini untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami Tuhan. 2000 tahun yang lalu Bapa Engkau rela mati bagi kami. Engkau korbankan hidupmu demi menebus dosa kami Tuhan. Dan Engkau bangkit dari kematian. Dan hari ini Bapa, kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Bapa. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau, yang memberikan hati kami sepenuhnya pagi hari ini menikmati hadirat-Mu. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau menjanjikan seorang penghibur bagi kami. Dan penghibur itu Roh Kudus yang saat ini bersama-sama dengan kami, ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau Roh Kudus-Mu yang ambil alih hidup kami, Roh Kudus-Mu yang menolong setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau menikmati kehadiran Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk kita menikmati hadirat-Nya.
Engkau telah mengalahkan maut. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan.
siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Dia. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia dan kita naikkan ucapan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja Dunia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masuk dan keselamatanku, Dia penolongku, yang Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, sujud kasih anugerahmu, kekal tenggang dunia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Engkau Raja yang berkuasa, yang bertahta. Mari sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja yang Tuhanlah kekuatanku, masuk dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, sujud kasih anugerahmu, kekal tenggang dunia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah. Kembali kita semua bersorak bagi Dia. Haleluya. Kasih anugerahmu, kekal tenggang dunia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, kekal tenggang dunia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kita bersyukur kita punya Raja di atas segala raja, amin. Amin. Haleluya. Siapa namanya? Yes, Yesus namanya. Haleluya.
Haleluya. Kita bersyukur kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan dia berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berjanji dia akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur bagi kita. Dan pribadi itu bernama Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu saat ini bersama-sama dengan kita. Selalu ada bersama dengan kita saat kita menjalani hari-hari kita. 1 bulan ini banyak hal yang terjadi dalam keluarga kami. Dan sepertinya Tuhan sedang mengajar kami untuk kami benar-benar bergantung kepada Dia. Dan sampai hari ini proses itu masih berjalan. Walaupun mungkin kami belum melihat ada titik akhir dari perjalanan ini, tapi kami percaya Roh Kudus itu yang akan terus memampukan kami sampai kami benar-benar menang. Dan yang saya mau bagikan pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam situasi yang mungkin sulit atau ada pergumulan pribadi yang tidak bisa Bapak Ibu Saudara bagikan ke orang lain, tapi hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu. Percayalah, saat Roh Kudus hadir dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan yang mungkin tidak mampu untuk Anda hadapi, Anda akan dimampukan. Saat kita merasa dikecewakan, saat kita merasa putus asa, saat kita merasa disakiti, saat ada Roh Kudus di sana, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menerima keadaan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni. Roh Kudus akan membuat kita bersukacita dan menjalani hari-hari kita. Saat kita dalam keputusasaan, saat Roh Kudus ada di sana, Dia akan membuat kita melihat ada pengharapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang mungkin saat ini saudara mengalami kekosongan, saya ajak saudara pagi hari ini, mari izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Mari izinkan Roh Kudus yang beracara dalam hidup saudara. Mari izinkan Roh Kudus yang memimpin setiap langkah hidup saudara. Mari libatkan Roh Kudus dalam keadaan apapun hidup saudara, sehingga saudara tetap bisa berjalan berdiri bersama dengan Tuhan dan melewati segala badai dalam hidup saudara. Mari pagi hari ini, jangan sampai kita pulang dengan sia-sia. Jangan sampai kita pulang masih dengan rasa sakit hati, kecewa, merasa putus asa, merasa tidak ada pengharapan. Mari kita pulang dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia selalu ada. Dia mengerti saudara. Sekalipun doa-doa saudara belum dijawab sama Tuhan, tapi percayalah, tepat pada waktunya Dia akan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Mari saat ini Bapak, mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus. Mari katakan kepada pribadi yang lemah lembut itu, pribadi yang luar biasa itu, Roh Kudus, saya perlu Engkau. Roh Kudus, saya butuh Engkau. Roh Kudus, ini hidupku, ini aku. Roh Kudus, aku butuh Engkau untuk memampukanku melewati setiap badai persoalan masalah dalam hidupku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Sekali lagi katakan dengan lembut, Roh Kudus, Kau hadir di
percaya Engkau hadir saat ini, Roh Kudus. Mengalir dalam pujian kami, Berhembuslah, berkaryalah Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jamahlah setiap hati kami, bergalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Mari sama-sama katakan dengan firman-Mu. Mungkin saat ini engkau mengalami kelemahan tubuh. Mungkin saat ini engkau sakit dan masih belum melihat jawaban doa. Engkau belum menerima kesembuhan itu. Tapi percayalah, saat kau mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu, ambil alih hidupmu, Roh Kudus yang akan memampukanmu untuk melewati rasa sakitmu. Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan itu. Roh Kudus akan mengangkat segala ketakutanmu, kekhawatiranmu, ketidakberdayaanmu. Roh Kudus akan mengangkat keputusasaanmu. Dan percayalah, kau akan melihat mujizatnya dinyatakan pada waktu yang tepat, pada waktu yang tidak kau duga, pada waktu yang tidak kau sangka-sangka. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan Roh Kudus penuhi Roh Yesus, urapi jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Saya undang hambanya untuk ambil alih. Roh Kudus,
dalam kehidupan setiap kami. Amin. Roh Kudus memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Semua masalah boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi Tuhan, itu semuanya tidak mengurangi kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tidak mengurangi Roh Kudus menolong kami. Mari Tuhan Yesus jamah setiap hati kami. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi setiap kami. Dan saat ini juga kami bersehati, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Segala roh-roh yang mengintimidasi hidup kami, roh kelemahan, roh sakit penyakit, pikiran yang sia-sia, yang mengganggu dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengar Engkau kuasa setan, kuasa kegelapan. Enyah Engkau dari dalam hidup kami dalam nama Yesus. Saat ini juga turun Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Turun Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan hari ini mengubah hidup kami, mengubah mindset pikiran kami Tuhan, yang tidak mustahil menjadi mustahil di dalam Tuhan Yesus. Kami lebih dari pemenang. Berfirmanlah Tuhan Yesus, semua kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat tim musik YL Singer. Haleluya. Selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat kita bertemu di tempat ini. Selamat kita beribadah dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus. Shalom, saudara yang ada di rumah. Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Ya, yang lemah dengarkan firman Tuhan pasti kuat. Haleluya. Yang sakit dengar firman Tuhan pasti sembuh. Amin. Haleluya. Tidak ada mustahil di hadapan Tuhan. Segala perkara boleh terjadi, tetapi Allah sanggup menanggung semuanya itu dalam hidup kita. Amin saudara, katakan yes. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini, ya, di tengah hari, di tengah minggu, hari Kamis kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Ya. Tema hari ini saya akan ambil Yesus terangkat ke surga, ya, karena bertepatan hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Saya mau mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayatnya sama-sama di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sudah dapat semua? Ya, semua cari ya kalau belum ada di depan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Yang sudah katakan yes. Oke, sudah sebagian besar. Oke, kita akan baca sama-sama 2, 3 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengalami proses yang begitu luar biasa. Ya. Kita tahu Yesus datang ke muka bumi ini sebagai apa? Tugas Yesus sebagai juru selamat. Dia yang menyelamatkan dunia. Dia yang menyelamatkan kita semuanya. Ya. Setelah dia dilahirkan oleh seorang perawan yang suci yang namanya Maria. Ya. Hidup Yesus tidak hidup sebagai orang pengangguran, saudara. Ya. Dia menginjil ke sana kemari, mengadakan mujizat-mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, ya. Menghidupkan orang yang mati. Itu kerjanya Yesus. Tidak ada yang namanya pengangguran. Ya. Kalau Yesus tidak sedang melayani, pasti kita dapati Yesus sedang berdoa. Ya. Yesus sendiri menyadari bahwa di dalam tugasnya yang diberikan kepada Bapa di surga, tanpa kekuatan dari Bapa itu semuanya mustahil dia akan bisa lakukan dengan baik, saudara. Ya. Setelah Yesus menginjil, melayani Allah, memberitakan firman Allah, tiba waktunya untuk dia, saudaraku, disalibkan. Proses yang begitu menyakitkan, proses yang begitu sadis secara manusia, saudara. Ya. Tetapi inilah dia jalani dengan tidak ada persungutan, tidak ada keluh kesah. Bahkan yang terakhir, sebagai seorang manusia 100% waktu itu, dia juga merasakan ketakutan, merasakan kegentaran. Makanya waktu dia berdoa, firman Tuhan bilang bahwa keringatnya itu seperti keluar butiran-butiran darah. Dan apa yang dia katakan kepada Bapanya di surga? Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Saudaraku, kalau kita lihat ini, memang secara manusianya itu dia tidak tahan. Tetapi dia kembalikan kepada Allah Bapa yang di surga. Dia bilang, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan sudah tentukan, saudaraku, rencananya pasti akan jadi. Kalau kita melihat proses yang dialami oleh Yesus begitu sadis, begitu ngeri kalau dilihat, saudaraku, secara manusia, toh dia menang. Saudaraku, apa yang kita sedang alami hari ini? Apa yang sedang kita rasakan hari ini, saudaraku? Mungkin kita dalam keadaan sakit, ekonomi masih dalam keadaan goncang, usaha mungkin turun. Saudaraku, dengar firman Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan selesaikan masalah kita. Amin. Amin, saudara. Saudara harus yakin itu. Jangan saudara mau diperbudak oleh kelemahan saudara. Jangan mau saudara diperbudak oleh pikiran-pikiran saudara yang negatif. Jangan-jangan nanti saya begini, saya begini, saya begini. Jangan. Tetapi saudaraku, serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, saudaraku. Saudara percaya Tuhan akan tolong setiap kita. Nah, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudaraku. Sebelum ia naik ke surga, ia mengumpulkan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Ya. Untuk apa, saudara? Dia kumpulkan muridnya untuk apa? Dia berpesan di dalam ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul pasal 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa? Kuasa. Siapa yang dikasih kuasa itu, saudara? Waktu itu Yesus ngomong kepada siapa? Murid-muridnya. Jadi siapa yang dikasih kuasa?
murid-muridnya. Haleluya. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya saudaraku, siapa sebenarnya yang akan menjadi saksi? Siapa saudara? Saudara bisa jawab? Yang akan menjadi saksi waktu itu ya murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus berbicara langsung kepada muridnya. Nah, bagi kita sekarang ini saudaraku, kita ini adalah murid-murid Yesus. Katakan amin. Kita harus jadi saksi. Ya. Firman Tuhan lain katakan begini, banyak orang yang mengelilingi kamu ya, yang menjadi saksi. Jadi hidup kita menjadi saksi dan hidup kita disaksikan oleh orang lain. Nah, kalau hidup kita disaksikan oleh orang lain, saudaraku, otomatis hidup kita harus berkenan kepada siapa? Yesus. Kita harus hidup benar, jaga kekudusan, jaga kesucian, jaga kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai, saudaraku, Tuhan yang sudah percaya kepada kita, itu kita sia-siakan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yang tadi kita sudah baca bersama-sama, ayat emas kita tadi. Ya. Setelah ia mengatakan demikian, mengatakan apa tadi saudaraku di ayat yang ke-8? Ya, kamu akan menjadi saksi. Itu kata-kata Yesus sebelum ayat 9. Ya. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi waktu itu Yesus sementara ada bersama-sama dengan muridnya dan Yesus kasih wewenang, ya kasih pesan bahwa kamu akan menjadi saksi, ya. Tadi saksinya di mana saja? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai kemana? Ujung bumi. Tidak ada batasnya untuk kita bersaksi, saudara. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau bersaksi. Ya. Saudara, kalau ada orang, saya bilang gini, mau nggak saksikan cinta Tuhan di depan? Aduh, gemetar Ibu Pendeta. Tutup hore aku deh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kapan kita bersaksi? Mungkin saudara tidak bisa bersaksi di depan mimbar. Tetapi di luar sana saudara bisa bersaksi. Lewat apa? Kehidupan saudara. Aktivitas saudara. Ya. Dimanapun saudara berada. Saudara bisa menjadi contoh. Hidup manis dengan tetangga, hidup manis dengan keluarga, ya. Sehingga saudaraku, kemanisan hidup kita yang tidak dibuat-buat, yang memang asalnya dari hati yang tulus, saudara, itu Tuhan perhitungkan dan Tuhan mengerti akan keadaan kita dan percaya saudaraku, banyak jiwa yang akan dimenangkan lewat siapa? Kehidupan kita. Kita gak usah ngomong, yuk kita masuk gereja, yuk kita dengar firman, gak usah. Tapi saudaraku, dengan kehidupan kita sehari-hari saudaraku, kita sudah jadi saksi, otomatis saudaraku, orang akan nilai kita baik. Ya. Kalau orang nilai kita baik, pasti orang tanya, agama apa? Yesusnya siapa? Tuhannya siapa? Dan saudaraku, disitulah saudaraku kesempatan kita untuk bersaksi. Nah, kekasih dalam Tuhan, sementara murid-murid menatap ke langit, firman Tuhan bilang, tiba-tiba 2 orang berpakaian putih memberitahu bahwa Yesus yang terangkat ke surga, yang sudah meninggalkan kamu itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus yang sudah naik ke surga akan kembali
dengan cara yang sama. Mungkin saudaraku kita hanya mendengar cerita, membaca dan memperingati seperti hari ini. Kita tidak bisa langsung melihat Yesus itu naik ke surga. Tetapi dengan iman dan percaya kita, keyakinan kita kepada Bapa di surga bahwa Yesus itu akan datang kembali sama seperti waktu dia naik ke surga. Artinya dia akan turun ke muka bumi ini. Saudaraku, ya untuk apa? Untuk apa saudara? Menjemput setiap kita. Orang yang masih percaya kepada Tuhan, yang didapati imannya yang fit, imannya yang kuat, imannya yang tidak bercacat, imannya yang tetap di dalam Tuhan. Saudaraku, Yesus datang akan menjemput kita, menjemput pengantinnya yang sempurna. Siapa itu pengantin perempuan saudaraku? Yaitu kita semuanya. Kita sebagai mempelai-mempelai perempuan yang sekarang ini sementara dipersiapkan. Amin. Amin saudara. Kita ini sementara dipersiapkan untuk menjadi seorang pengantin yang sempurna di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Prosesnya tidak gampang untuk menjadi yang sempurna, saudara. Jadi kalau tadi ada yang bersaksi proses itu ada, iya memang benar. Proses itu harus ada. Untuk kita menjadi seorang pengantin itu harus melewati proses. Haleluya. Sebentar lagi di sini juga ada yang menikah. Ya. Prosesnya luar biasa, ya. Harus ke salon supaya dipercantik. Yang jerawatan-jerawat harus dicungkil dulu, sakit loh saudaraku. Ya, kalau saudara pergi di salon Stefani, saudara mau perawatan muka, mukanya saudara dicongkel-congkel loh saudara ya. Sakit, tapi hasilnya apa? Cantik. Ya. Mungkin bodinya diperbaharui, ya disuruh diet supaya baju pengantinnya itu cukup. Haleluya. Rambutnya dirapikan, kukunya dikasih kuteks dan lain-lain. Saudaraku, ini proses untuk menjadi apa? Sempurna. Untuk layak duduk di pelaminan. Nah, kita pun demikian saudara. Kita sebagai pengantin perempuan, prosesnya itu sangat bervariasi. Prosesnya menyakitkan sering. Semua proses itu saudaraku tidak mengenakan. Tetapi kalau kita setia dengan proses yang Tuhan luaskan dalam hidup kita, oh haleluya saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang tetap merasakan damai sukacita. Kita merasakan damai sejahtera menjalani proses tersebut. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, jangan kaget dengan masalah tantangan yang saudara sedang hadapi. Kenapa? Karena saudara sementara dipersiapkan untuk menjadi seorang pengantin yang sempurna. Katakan sempurna. Haleluya. Mengapa Yesus naik ke surga, saudaraku? Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat buat umatnya, dan dia akan segera datang kembali untuk menjemput umatnya. Jadi saudaraku, ada alasan tertentu kenapa sih Yesus harus naik ke surga? Ya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat ya. Kita akan baca dulu di dalam kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Ya. Kita akan baca sama-sama ya. Oke. Saudara sudah dapat? Buka Alkitab saudara karena saya tidak tulis di depan. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Oke, yang sudah dapat baca ya. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dikatakan tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Ketika Yesus naik ke surga, saudara, murid-murid tadi, saya percaya pasti ada yang merasa menyesal, ada yang merasa belum puas sama Yesus, ya. Ada yang masih mau pengen dekat dengan Yesus. Tetapi waktunya sudah tiba bahwa Yesus harus naik ke surga. Memang Yesus itu tempatnya di surga, bukan di muka bumi. Makanya saudaraku, waktu dia mati, 3 hari kemudian bangkit, saudaraku, dia masih bisa bersama-sama dengan muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saudaraku, tiba waktunya dia untuk kembali ke surga setelah 40 hari lamanya. Di dalam ayat 3 di sini dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tempatnya Yesus tadi di surga. Dia datang kembali membawa kita untuk menuju ke tempatnya, yaitu di surga. Supaya apa? Di tempat aku berada, kamu pun berada. Nah, ini adalah kerinduan Yesus, saudara, terhadap umatnya, terhadap kita. Dia tidak mau terpisah dengan umatnya, sehingga dia berkata, apa tadi? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus sebenarnya ingin terus dekat dengan umatnya. Amin. Yesus nggak ingin pisah dengan umatnya. Saudara tahu? Yesus tidak ingin pisah dengan kita loh. Saudara sadar hari ini ya, sadar ya. Yesus tidak mau jauh dari hidup kita. Artinya Yesus selalu ada dalam hidup kita. Hari Minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang keberadaan Yesus dalam hidup kita. Satu bukti, saudaraku, bahwa Yesus itu tidak mau pisah dengan kita. Kemanapun Yesus ada, kita harus ada. Makanya Tuhan mau bawa kita ke tempatnya di mana? Di surga sana. Haleluya. Oke, saudara siap untuk dilawat Tuhan? Saudara siap untuk bersama-sama dengan Tuhan? Alami proses yang sangat menguatkan kita. Lanjut yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia akan menjadi perantara kita. Menjadi apa? Perantara kita. Artinya menjadi pendoa syafaat buat kita semua. Kita baca ayatnya di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25b. Ya, situ sudah ada. Mari kita baca sama-sama. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Mereka itu siapa? Kita, saudara. Yesus menjadi syafaat, pendoa syafaat ya untuk kita. Doa-doa kita yang kita naikkan, makanya seringkali kalau kita berdoa, firman Tuhan bilang semuanya kita lakukan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena dia merupakan satu pengantara antara kita dengan Bapa kita yang ada di surga. Ya. Ada orang lain bilang kita berdoa untuk Tuhannya supaya Tuhannya itu selamat. Ya, ada sekte yang seperti itu. Tetapi kita lihat saudara, Tuhan kita yang berdoa untuk kita. Yesus naik ke surga, dia berdoa untuk kita. Doa kita disampaikan oleh Bapa kita di surga. Dan ketika saudaraku jawaban itu ada dalam hidup kita, wow saudaraku luar biasa. Kita akan merasakan kepuasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, dari ayat ini saudaraku merupakan bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Yesus
itu mau selalu dekat dengan umatnya, makanya dia kan sudah naik ke surga. Benar ya? Dia sudah naik ke surga ya. Ada yang percaya Yesus belum naik ke surga? Ya, kita percaya Yesus sudah naik ke surga, tetapi dia tidak tinggalkan kita lewat Roh Kudusnya. Saudaraku, dia menyertai kita. Nah, tadi saya juga sudah katakan bahwa Yesus itu tidak mau pisah dengan kita. Di dalam ayat ini juga merupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita disertai Tuhan, saudara. Ya. Roh Kudus itu bukan satu pribadi yang terpisah dari Allah Bapa Anak, tidak. Tetapi Roh Kudus itu merupakan satu oknum Allah dalam satu kesatuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sebagai pencipta alam ini, Yesus sebagai penebus dosa, dan Roh Kudus sebagai penolong penghibur dalam hidup kita. Jadi tidak bisa dipisahkan, tiga-tiga tidak bisa dipisah. Ya. Jadi kalau Roh Kudus dalam hidup kita, itu juga termasuk ada Yesus di dalamnya, ada Bapa di dalamnya yang menyertai kita. Ya, jadi kita punya Yesus, punya Tuhan itu yang luar biasa. Mari saudaraku, kita sembah dia dengan sungguh-sungguh karena dia luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oke, masuk yang ketiga. Kenapa sih Yesus harus naik ke surga? Supaya penghibur atau Roh Kudus itu bisa dicurahkan. Saudara, kita lihat, sementara Yesus ada di muka bumi ini, Roh Kudus tidak dicurahkan. Ya, Bapak melihat ada Yesus kok di muka bumi. Manusia masih ada sama Yesus, ya. Roh Kudus masih ditahan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, haleluya, berapa hari kemudian saudara Roh Kudus disurahkan? Berapa hari kemudian? Berapa? Lupa saya ya. 10 hari ya, jangan ragu-ragu. Jadi setelah hari ini Yesus naik ke surga dari kebangkitan itu selama 40 hari Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya kembali, dia menampakkan diri ya. Kemudian setelah 40 hari dia naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Ada gereja-gereja tertentu mulai hari ini mereka sudah berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus sampai hari ke-10, hari Minggu yang akan datang. Hari Minggu ini tanggal berapa ini? Tanggal 18. Hari Minggu depan tanggal berapa ayo? 24. 24. Oh, 28. Hari Minggu nanti tanggal 24 itu hari ketuangan Roh Kudus. Ada gereja tertentu 28 kan? Minggu depan tanggal 28. Jadi hari Minggu ini belum, tapi minggu depan tanggal 28 itu ada hari ketuangan Roh Kudus. Ada gereja yang berdoa selama 10 hari. Saudara mungkin pernah dengar, karena hal itu dulu saya alami di gereja saya yang lama. Setelah kenaikan Yesus, setiap hari, setiap sore datang ke gereja berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus ya. Orang sampai gemetar-gemetar, sampai guling-guling untuk kepenuhan Roh Kudus. Setelah 10 hari, saudaraku, selesailah sudah ya. Tetapi kita bersyukur hari ini kita menyadari bahwa Roh Kudus itu tidak diberikan pada saat itu saja, tidak. Tapi sampai hari ini, detik ini saudaraku, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan itu bisa bekerja, menasihati kita. Makanya saudaraku, ada firman Tuhan bilang begini, berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Bapa itu adalah roh. Siapa yang dimaksud yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Nyambung. Kalau kita berkarunia lidah, kalau kita berbahasa roh, itu nyambung dengan roh. Roh dengan roh nyambung, roh besar, roh Allah dengan roh kita yang kecil nyambung. Saudaraku, apa yang kita doakan itu akan nyambung dan Tuhan akan dengar. Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesah kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang diutus? Roh Kudus. Untuk siapa? Kita semuanya. Haleluya. Sehingga saudaraku, kenaikan Yesus ke surga itu bermanfaat bagi umatnya. Kenaikan Yesus ke surga tidak merugikan umatnya, enggak. Tidak membuat umatnya kecewa, enggak. Tetapi justru sebaliknya, Roh penghibur itu akan datang menolong kita dalam keadaan apapun. Kita susah, Roh Kudus akan hiburkan. Kita sakit, dia akan sembuhkan. Mengalami masalah, mengalami tantangan, apapun yang saudara alami, seberat apapun dan seringan apapun saudara, Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita itu bergumul sendiri. Jangan sekali-kali kita merasakan bahwa tidak ada yang memperhatikan kita. Mungkin saudara kita tidak memperhatikan kita karena kita sudah percaya sama Yesus. Mungkin, saudaraku, sahabat kita tidak memperdulikan kita. Tetapi saudaraku ingat, ada satu pribadi yang selalu menolong kita, yaitu Yesus Kristus. Dia siap menolong kapanpun, lewat Roh Kudusnya. Saudaraku, dia menjadi penolong kita. Oke, di dalam ayat 13 dari Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 13 bagian A saja. Ya, kita akan baca sama-sama 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, saudaraku, ini yang terakhir firman Tuhan di hari ini. Ya, kita percaya bahwa Roh kebenaran, Roh Kudus itu saudaraku, akan memimpin kamu, memimpin saya. Katakan dengan iman, memimpin saya ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Jadi saudaraku, mari hari ini saya ajak kita semua untuk serahkan hati kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, masa depan kita kepada Tuhan, masalah kita kepada Tuhan, penyakit kita kepada semua kasih serahkan sama Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang, serahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Kalau saudara ingin Yesus bertindak dalam hidup saudara, mari saudaraku serahkan hidup semua kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudaraku, saya undang pelayan altar untuk maju ke depan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena dengan kenaikan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan turun dalam hidup kita. Kita akan lebih dikuatkan lagi. Iman percaya kita lebih diyakinkan lagi. Kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun. Sehingga amanat agung Kristus, pergilah ke seluruh bumi dan beritakanlah Injil, itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Kita akan menyembah Dia. Kita akan senangkan hati Dia. Kita bersyukur karena Allah itu baik dalam hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami.
Sesungguhnya Yesus Tuhanmu sendiri yang telah berfirman bagi engkau sekalian. Aku ingin membentuk engkau, memproses hidupmu sehingga berkenan di hadapan aku Yesus Tuhan. Proses yang engkau alami itu akan menyakitkan dirimu, menyakitkan harga dirimu. Tetapi aku yang sudah memberitahukan hal ini terlebih dulu kepadamu. Maka engkau jangan takut, engkau jangan berkecil hati. Yesus Tuhanmu ada selalu bersamamu. Yesus Tuhanmu selalu memperhatikan hidupmu. Jangan sekali-kali engkau khawatir akan proses yang Tuhan luaskan dalam hidupmu. Karena engkau terus akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau akan mengalami satu sukacita yang penuh dalam dirimu. Ketika berakhirnya proses itu dalam hidupmu, maka aku Yesus Tuhanmu akan mengangkat engkau. Engkau sendiri akan melihat terheran-heran akan hidupmu yang sudah naik di permukaan, di mana pembelaanku nyata, di mana pembelaanku engkau rasakan dalam hidupmu. Dengar hai umatku, berjaga-jaga dan berwaspada. Karena ketika engkau menghadapi segala sesuatu itu, si setan akan meracuni pikiranmu untuk engkau tinggalkan Yesus, untuk engkau meninggalkan pelayanan, untuk engkau berpaut kepada dunia ini. Dan itu akan menjadi satu kebinasaan dalam dirimu. Karena aku mengasihi engkau hai umatku, aku memberitahukan hal ini supaya engkau tetap tenang, engkau tetap tegar, engkau tetap berwaspada dalam hidupmu. Lakukanlah yang baik. Lakukanlah kebenaran firman-Ku dengan benar dalam dirimu. Supaya engkau kuat di dalam Yesus Tuhan. Supaya engkau melihat pertolongan-Ku yang luar biasa di dalam dirimu. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, biarlah pertetapan iman dan percayamu kepada Yesus Tuhan. Banyak hal lagi yang engkau akan hadapi. Tetapi sekali lagi aku katakan bahwa kekuatan ada dalam dirimu. Kemenangan ada di tanganmu. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Demikianlah aku Tuhan Yesus berfirman di dalam. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu, buat anugerah. Haleluya. Haleluya. Biarlah lama datangkan lama Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Engkau begitu baik dan mengasihi umat-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua. Kami ada di tempat ini untuk bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh muka bumi ini untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan ini Bapa. Biarlah lewat peringatan hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mengerti Tuhan bahwa Engkau ingin selalu dekat dengan hidup kami.
ada faedah dan manfaatnya untuk engkau naik ke surga. Supaya penolong itu datang menyertai kami dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, masalah apapun yang kami hadapi, Roh Kudus, kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau menolong kami, Engkau melepaskan kami dari segala belenggu itu. Mampukan kami Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa keluar dari zona yang tidak mengenakan ini, dan kami menuju kepada kemenangan. Jemaat Tuhan yang datang dengan berbagai macam penyakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jemaat yang datang dengan berbagai macam masalah, tantangan, problem, apapun Tuhan Yesus selesaikan. Baik yang ada duduk di tempat ini, maupun yang di luar sana, yang sedang menghadapi, yang sedang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Mungkin mereka ada di jalan, mungkin mereka ada di rumah mereka masing-masing, mungkin mereka ada di rumah sakit, atau mungkin mereka ada saat-saat mereka dalam masalah dan tantangan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu tetap buat mereka, pertolongan-Mu Tuhan tetap buat mereka, jamahan-Mu hari ini kami rasakan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Dan firman-Mu yang sudah selesai hamba sampaikan akan bekerja dalam diri setiap umat-Mu. Mereka akan mengubah, firman-Mu akan mengubah hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang bermakna di hadapan Tuhan, orang-orang yang maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, saya serahkan kepada Beliau. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang sudah membagikan firman pada pagi hari ini. Semua diberkati, amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya di hadapan Tuhan dong. Haleluya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk pelayan persembahan maju ke depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan, memberi kami motivasi dalam kehidupan kami Bapa, untuk kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin dekat melekat kepadamu Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini, pakai dia lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Bapa. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya dan keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberi Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan ajar kami untuk memberi dengan hati yang sukacita, dengan tulus, dengan ikhlas kami memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Mari bergabung di dalam doa puasa yang ada diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 1 siang melalui Google Meet. Dan ibadah raya Minggu tanggal 21 Mei 2023 akan berlangsung pada pukul 8 dan bertempat di Hotel Tri, Jalan Pandang Raya nomor 12. Dan kami semua pelayan-pelayan Tuhan tempat ini mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari kita pulang di tempat ini dengan membawa sukacita dan membawa kemenangan, amin. Dan iman yang terus percaya kepada Tuhan. Dan bawa terus Roh Kudus untuk selalu menuntun hidup kita, amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Di hadapan kataku, kami tiba menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan katamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan, mari kita semua bersorak di hadapan Dia, sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Amin. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Lebih dari katakan, saya undang hambanya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan hari ini. Inaralamana takara katakan ayar alam 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 ayasir alam adatakan alam 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 adatakan alam. Diberkatilah engkau hai umat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah seluruh karyamu, pekerjaanmu, buah tanganmu, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat engkau berhasil. Diberkatilah keluar dan masukmu dari tempat ini kekal selama-lamanya. Allah memberkati engkau, Allah mempersatukan engkau di tengah-tengah keluargamu, dan engkau berhak pergi untuk memberkati orang lain, untuk membuat yang baik. Kasih sayang Allah serta persekutuannya di dalam Allah Roh Kudus memberkati menyertai engkau sekalian dari tempat ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Shalom.